Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali menjelang akhir bulan April ini, kita boleh kembali mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan, agar firman ini menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur kalau pada pagi hari ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kau kembali memberi kesempatan Tuhan agar firman ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh bersikap realistis apapun yang ada Tuhan. Supaya kami tetap setia menjaga rumah Tuhan. Kami boleh sama-sama setia ibadah di dalam rumah keluarga Allah GPDI Tiberias Bogor. Terima kasih Tuhan. Kami akan dengarkan renungan. Engkau urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami sangat bersyukur dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi. Jadi kita tentu sangat bersuka cita pada pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan renungan firman Allah. Dan firman Allah saat ini tentu berbeda dengan yang lainnya, ya. Di mana tema firman Allah pada pagi hari ini adalah bersikap realistis. Nah, kalau kita membaca di dalam firman Efesus 4 ayat 2, dia katakan demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Banyak hal yang kita dengar akan kebenaran firman Tuhan. Tapi saat ini kita akan mendengar firman Tuhan mengenai bersikap realistis. Khususnya kepada gereja kita GPDI Tiberias Bogor. Dan pokok pembahasan kita harus sungguh-sungguh mengasihi gereja. Sekalipun ada ketidaksempurnaan. Jadi kita harus realistis melihat gereja kita ini, saudara. Jadi kalau kita melihat latar belakang yang pertama, sebelumnya kita sudah dengarkan renungan bagaimana kita harus berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera dan terutama oleh kasih Allah. Bagaimana kita bersikap realistis. Orang berpikir realistis adalah orang yang melihat situasi dan cermat dalam melihat suatu peluang. Mereka tidak hanya berpegangan pada angan-angan, tetapi juga memiliki rencana dan langkah yang bisa mewujudkan keinginan tersebut. Ya, tentu ada beberapa keuntungan kalau kita bersikap realistis, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tentu mempunyai pandangan yang rasional dan objektif. Kita melihat pandangan adalah secara rasional dan objektif. Artinya harapan yang tidak berlebihan. Ya, semuanya adalah objektifnya jelas. Dan kedua, dapat meminimalisir kekecewaan. Jadi kalau tidak sesuai harapan, tidak terlalu kecewa, saudara. Itulah sikap orang realistis. Dan ketiga, menemukan solusi yang lebih cepat dan efektif. Karena bisa menyesuaikan ya, dengan situasi dan kondisi yang ada. Yang keempat, orang yang bersikap realistis itu hidup sejahtera dan bahagia, saudara. Nah, kalau saudara mau hidup bahagia, sejahtera, biarlah kita harus bersikap realistis, firman Allah katakan. Bagaimana cara kita bersikap realistis dan kita harus sungguh-sungguh mengasihi gereja kita sekalipun ada ketidaksempurnaan. Nah, kita bisa baca kembali mengingatkan firman Allah dalam Efesus 4 ayat 2 tadi. Katakan, hendaklah kamu selalu rendah hati. Yang pertama rendah hati, saudara. Yang kedua, lemah lembut. Dan ketiga, sabar. Ya, tunjukkan kasih-Mu dalam hal saling membantu. Jadi firman Allah katakan, ya,
Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi bagaimana cara kita bersikap realistis? Yang pertama firman Allah ingatkan dalam Efesus 4 ayat 2 tadi. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Itulah sifat orang realistis. Pengertian menjadi rendah hati adalah mengenali dengan penuh syukur ketergantungan Anda kepada Tuhan. Memahami bahwa Anda memiliki kebutuhan tetap akan dukungannya. Kita tetap butuh dukungan Tuhan. Kerendahan hati adalah suatu pengakuan bahwa bakat-bakat dan kemampuan kita, Anda, adalah memang karena karunia Allah. Itulah sifat orang realistis. Firman Allah katakan yang sifatnya rendah hati. Sesuai firman dalam Filipi 2 ayat 3 dikatakan, dengan tidak mencari keuntungan, mencari kepentingan sendiri, atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Puji Tuhan, saudara. Dan yang kedua, firman Allah katakan kalau kita mau bersikap realistis. Yang kedua, sesuai firman Tuhan katakan harus lemah lembut dan dapat mengendalikan emosi yang tepat. Artinya lemah lembut berarti tetap berbicara dengan tenang dan lembut saat dihasut ataupun dalam keadaan tekanan. Ini dapat berarti mengambil sikap diam. Karena ketenangan sering menjadi respon yang tepat terhadap kata-kata kasar. Dan kita tahu Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita baca dalam Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Puji Tuhan. Yang ketiga, firman Allah katakan kita harus sabar dan hindari terburu-buru mewujudkan sesuatu atau ingin cepat sukses. Arti sabar, salah satu hal yang penting yaitu dalam hal kesabaran. Seperti yang disebutkan dalam kitab Amsal, bahwa sabar memiliki arti lambat untuk marah dan menahan nafsu. Kita baca Amsal 16 ayat 32 katakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Puji Tuhan. Dan keempat firman Allah katakan, harus tunjukkan kasihmu dalam saling membantu atau dengan kasih mau saling membantu. Saling membantu adalah wujud dari kasihnya, sedangkan sikap rendah hati, lemah lembut, kesabaran adalah bagian dari Roh Kudus dalam hidup kita, dalam diri kita. Sikap lemah lembut, kesabaran, rendah hati, dan sikap saling membantu dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam 2 Korintus 8 ayat 7 dikatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih itu. Jadi kita harus sungguh-sungguh mengasihi gereja GPDI Tiberias Bogor. Walaupun mungkin dilihat dari sudut lain ada ketidaksempurnaan. Karena kita juga, saudara, orang yang tidak sempurna dan penuh dengan dosa. Jadi biarlah kita memandang secara realistis, menanggapi, merespon secara realistis. Yudas 1 ayat 19 katakan, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia ini dan hidup tanpa Roh Kudus. Kalau banyak yang memecah belah, itu adalah perbuatan iblis. Jadi kita harus bersikap realistis. Ya, dalam 1 Korintus 1 ayat 10, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu, sehati dan sepikir. Puji Tuhan. Firman Allah tidak saya panjangkan. Berbahagialah orang yang membawa damai,
karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 19. Puji Tuhan. Kita akan berdoa dan mengucap syukur. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Engkau Allah yang baik. Kami percaya firman Allah sudah ditaburkan, biarlah menjadi kekuatan buat kami. Biarlah hidup kami, respon kami realistis melihat gereja kami khususnya. Agar kami tetap bersatu, mempunyai kesatuan roh di dalam gereja kami sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, Engkau tolong kami semua agar apa yang kami buat selalu berhasil. Karena Engkau baik buat kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Puji Tuhan.